Visi itu menjadi langkah konkret di lapangan. Jangan sampai ibu bapak sudah berapa tahun mengajar di sini, tapi ibu bapak belum tahu visi sekolahnya sendiri, tidak tahu, gitu ya. Nah itu justru tujuan dari diskusi ini. Satu, supaya ibu bapak tahu visi sekolah ibu bapak itu apa. Kemudian setelah tahu, ibu bapak harus paham, ya, harus paham, memahami tentang visi sekolah. Kenapa harus paham? Supaya ibu bapak tahu harus melakukan apa gitu sebagai warga sekolah, supaya apa yang dilakukan itu memang selaras dengan apa yang divisikan oleh sekolah. Sehingga visi ini tidak hanya sekedar tulisan tak bermakna, ya. Tulisan yang kita sendiri tidak mengerti, ya. Kalau kita tidak mengerti, yakinlah, ya, langkah kita akan bingung mau kemana, kan ya sekolah kita tuh gitu. Ya nanti kita diskusikan bersama Ibu Rini. Oke? Itu saja barangkali Ibu Bapak dari saya sebagai pembuka. Untuk selanjutnya kegiatan diskusi ini akan difasilitasi oleh Ibu Rini. Silakan Bu Rini. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu sudah hadir di sekolah kami yang begini adanya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, ibu semua ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di laboratorium ini bersama saya. Di sini saya bukan maksud untuk menggurui ya Ibu. Di sini kita sama-sama berdiskusi terkait visi dan prakasa perubahan di sekolah. Tujuannya yaitu ya untuk mengembangkan sekolah kita sendiri, untuk memberikan perubahan kepada sekolah kita sendiri, dan kita mengetahui cita-cita serta motivasi sekolah sehingga kita juga bisa bersama-sama berjuang mencapai cita-cita tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian pada kali ini kita akan diskusi bersama untuk dapat mengimbaskan dan dapat menilai ketersesuaian tujuan sekolah dengan kebutuhan murid sehingga tujuan sekolah sudah berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana pembelajarannya harus berpihak kepada murid. Kemudian juga melalui kegiatan diskusi ini kita dapat mendorong pertumbuhan murid sesuai dengan kodratnya, yang mana kita ketahui sendiri ada dua kodrat ya Bapak Ibu, ada kodrat zaman juga kodrat alam. Betul sekali. Sehingga murid dapat tumbuh dan juga melahirkan potensi yang dimiliki dalam dirinya secara optimal. Seperti itu. Nah, saya mau bertanya terlebih dahulu, Ibu. Ternyata deg-degan. Apa saja guru kan yang bisa walaupun udah pernah ya, Miss? Kemudahannya. Saya sempatkan dulu jadi Miss di situ ya, Miss. Deg-degan. Di sini deg-degan. Baik, Bapak Ibu, Ibu semuanya, apa cita-cita Ibu semua ketika kecil mau jadi apa ketika besar? Pasti kan waktu kecil ditanya sama mama, ditanya sama orang tua, sama siapapun, mau jadi apa? Jadi dokter, Ibu jadi dokter. Misalnya dokter. Dokter gitu, Masya Allah. Ibu senang. Jadi apa Bu? Saya dulu mau jadi apoteker. Jadi apoteker, Masya Allah. Bu Risha, Masya Allah. Bu Dina, pengusaha tercapai yang sekarang ya. Alhamdulillah. Ya baik Bapak Ibu, cita-cita memang biasanya kalau waktu kecil belum terarah ya. Ya belum tahu dokter itu seperti apa, polwan itu seperti apa, pengusaha itu seperti apa. Pokoknya dengan kata dokter, wah dokter banyak uangnya, dokter dapat menyembuhkan gitu ya. Cita-cita tuh ingin dapat menyembuhkan keluarga sendiri gitu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, Ibu ya. Nah maka dari itu, walaupun misalkan sekarang profesi Ibu sebagai guru, namun ternyata ibu-ibu di sini dapat mencetak lulusan yang mana mungkin sudah ada yang menjadi dokter, sudah ada yang menjadi polwan, sudah ada yang menjadi pengusaha. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bahagianya nyampe tidak Bapak Ibu, Ibu-ibu? Nyampe kan ya, walaupun kita sendiri belum dapat mencapai jadi dokter, tapi alhamdulillah mungkin ada lulusan alumni yang sudah menjadi dokter. Seperti itu, bahagianya nyampe, pahalanya juga
ya. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu sekalian, apa itu visi? Gimana? Betul sekali, langkah untuk menuju cita-cita ya. Gimana Ibu Risa? Tujuan, betul sekali. Niat, harus ada niat. Diawali dengan niat tentunya ya. Mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, gitu ya. Gimana Bu Putri, visi menurut Ibu Putri seperti apa? Tujuan untuk meraih cita-cita. Tujuan untuk meraih cita-cita ya, intinya visi itu sama halnya merupakan wawasan penentu langkah ke depan menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi ataupun kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Kalau misalkan visinya visi sekolah, berarti kita harus tahu dulu cita-cita sekolahnya mau jadi apa, inspirasinya siapa, motivasinya seperti apa. Maka itu emang seperti itu. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih ya Bu Emma ya sudah menyempatkan hadir di sela-sela mengajar. Sebelum kita melanjutkan lagi, izinkan saya membaca puisi terlebih dahulu ya Ibu-ibu, boleh? Dengan semangat. Ini puisi karya Insinyur Soekarno, judulnya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Beliau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Beliau itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, Bapak Ibu, dan saya teh dulunya sebagai siswa suka dipanggil sama guru teh baca puisi lagi, ikutan lomba puisi. Jadi sekarang tersalurkan baca puisinya. Nah, tadi udah dengar saya baca puisi dari ciptaannya Insinyur Soekarno. Selanjutnya, menurut ibu-ibu sekalian, nilai apa yang tersirat dalam puisi yang baru saya baca? Kira-kira Aku Indonesia. Bagaimana Bu Wiwin? Semangat Cinta Indonesia itu mah Cinta tanah air, cinta banget, saking cintanya semua yang dilihat adalah Indonesia. Betul, Masya Allah. Gimana Bu? Milik Indonesia ya. Bu Dina gimana Bu Dina? Indonesia kayak jati diri. Jati diri yang melekat ya pada diri Insinyur Soekarno itu saking cintanya Indonesia seperti itu ya, betul ibu-ibu sekalian. Jadi makna dari puisi tersebut itu mencerminkan bangga, cinta terhadap Indonesia, menceritakan
diskusi mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa menurut menurut ibu-ibu sekalian. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah di sekolah kita mengutamakan amanah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya seperti apa, bahwa sekolahnya seperti apa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa sekolah ini atau diri ini itu seperti apa. Ya, jadi nanti saya akan bagikan sticky note masing-masing 6. Kemudian saya beri waktu 10 menit, mungkin ibu-ibu cukup ya Bu ya. Nanti kalau sudah disimpan di kertas yang sudah saya siapkan seperti itu. Sebentar. Nggak ada ini. Jawabannya ada.
udah tulisan namanya gede ibu terus beres Kalau udah beres ditempel. Kita percaya bahwa Bareng. siap Bu. Siga bunyiin tulisan dokter masa gitu. Cita-cita jadi dokter. Iya. Tulisan dulu. Guru matematika mah beda jeung rumus ya. Jeung rumus, guru agama jeung dalil.
mata paranjang gitu. Sambil curhat ya abis ini. Biasa pasti. Ini kan terkotak. Tenang Indonesia. Baik, alhamdulillah ya sudah selesai menuliskan jawaban dari cita-cita untuk murid dan 6 kalimat rupa. Sebelumnya saya mau lihat dulu hasil dari Bapak Ibu sekalian, dari Ibu sekalian. Kita memimpikan murid yang memiliki wawasan global dan berkarakter profil Pancasila. Kita memimpikan murid-murid yang sehat jasmani dan rohani, patuh dan menjalankan tugasnya sebagai seorang murid. Kita memimpikan murid yang berprestasi baik akademik maupun non akademik. Memimpikan murid yang beriman, bertakwa dan berakhlak yang baik. Memimpikan murid yang akhlaknya yang baik, sopan dan juga santun, memiliki wawasan yang luas. Baik, dari yang sudah dituliskan, saya ingin bertanya terlebih dahulu mungkin ya kepada yang menuliskan, memiliki wawasan global dan berkarakteristik profil Pancasila. Rizka, boleh dijelaskan secara konkretnya gitu ya, yang berkarakter profil Pancasila itu yang seperti apa? Yang profil Pancasila atau P5 kita sudah tahu ya, ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, pokoknya komplit di situ ya. Di situ kita nggak harus menjelaskan yang patuh, taat. Di situ pokoknya di P5 sudah ada termasuk ya, sudah semuanya di situ, mandirinya ada, gotong royongnya ada, bernalar kritisnya ada. Nah, sebagai guru paling utama adalah satu, akhlak ya. Nah, akhlak itu kan ada juga di P5. Selain itu juga ditekankan supaya anak-anak kita selain akhlaknya bagus karena kita orang timur ya, tidak menganut ke barat, tidak menganut ke barat, diharapkan tidak hilang itu teh, tidak hilang, jangan sampai hilang. Kan banyak sekali kita temukan kalau ketemu guru tuh bukannya salah tapi kabur. Terus ya, kalau dulu kita makan ketemu guru tuh assalamualaikum ya Pak, kalau sekarang kebanyakan ketemu guru bukannya salah tapi kabur. Biasa ada kayak friend, kayak teman. Nah, itu jangan sampai terbiasa. Di mana kita bisa mendidiknya ya di kelima itu.
nyumput, pura-pura gak kenal, gitu ya Miss ya. Mungkin Miska sendiri ada ini ya nggak Miss? Ada tipsnya gitu biar membangkitkan gairah 3S kepada siswa seperti apa? Yang pertama ya kita sendiri 3S-nya. Dari kita yang guru itu digugur dari diri. Kalau kita manyok ya anak gitu kan, anak jutek gitu kan ya. Kalau kita senyum-senyum tapi kadang itu kalau senyum-senyum serangan. Ya, kita biasakanlah ramah anak ya. Gimana cara ramah anak? Pendekatan. Anak itu bisa senyum ke kita karena dekat, karena mengenal, ya, memahami gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke yang pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang berbeda dengan karakteristik dan keunikan yang berbeda. Insan yang ingin dibimbing, seorang anak yang bisa dinasihati, bisa digali potensi dalam dirinya dengan tepat. Kita percaya bahwa amanah terbesar untuk guru untuk mendidik dan membimbing menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia, tanggung jawab dan disiplin. Kita percaya bahwa murid adalah seorang peserta didik yang mempunyai kemampuan yang unik serta beraneka ragam yang mampu menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan agama. Generasi penerus yang harus dididik dan diarahkan untuk memaksimalkan potensi. Baik, dari yang sudah ibu sekalian tuliskan, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih rinci pada Bu Risha ya. Bu Risha, kita percaya bahwa murid itu kan tadi Bu Risha menjawab unik gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Risha, oh Bu Emma, oke. Bu Emma lagi, oh ya, baik Bu. Unik katanya ada Bu ya. Maksud unik itu seperti apa Bu? Ya, menurut saya mungkin maksud unik itu karena potensinya berbeda-beda. Ada yang cepat merespon dengan baik, ada juga yang lambat. Menurut saya seperti itu. Nah, Ibu, kalau misalkan menghadapi siswa yang berbeda-beda seperti itu, treatment apa yang Ibu berikan? Apakah memberikan pekerjaan atau tugas yang sama atau bagaimana? Kalau pengalaman saya, biasanya saya lihat dulu anaknya. Ini anak bisa nggak diajar untuk cepat mengerjakan, misalnya dikasih tugas menulis, bisa tidak? Kalau ada yang anak yang bisa nurut, itu kasih tugas menulis. Tapi kalau yang tidak bisa, dia pengennya berbicara atau kita kasih resep yang lain itu dengan cara berbicara. Dilihat dulu anaknya aja, anak itu. Betul sekali ya Ibu, terima kasih Ibu. Betul ya, apalagi kan dengan kurikulum sekarang, kurikulum yang dalam pembelajarannya harus berdiferensiasi gitu ya. Merdeka ya Bu ya, betul ya. Merdeka siswanya, merdeka juga untuk gurunya. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, untuk yang ketiga di sekolah kita mengutamakan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Tugas sekolah mengajar, mencurahkan potensi, kebersamaan dalam berkegiatan, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, belajar dan pendidikan karakter. Di sekolah kita mengutamakan rasa percaya diri, peserta didik dan kedisiplinan dalam setiap kegiatan sekolah baik yang formal maupun non formal. Baik. Nah, untuk Ibu Dina, di sini di sekolah itu mengutamakan tugas sekolah mengajar, mencurahkan potensi. Seperti apa realisasi Ibu Dina dalam mencurahkan potensi anak? Kalau saya untuk mencurahkan potensi anak dilihat tuh dari misalkan saya kan lagi ngebimbing anak di school. Nah, bisa dari situ dilihat, oh ternyata potensinya ini, dan dia bisa aktif di berbagai school itu misalkan. Ya, betul.
segi bahasanya ya, anak-anak sekarang mah Masya Allah luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalkan apa namanya ke air atau apa gitu ya, di air bukannya buang air kecil atau buang air apa gitu ya, malah ngobrol, ngomong kasar dan lain sebagainya. Makanya kan di sekolah kita dipajang tulisan-tulisan kan oleh kepala sekolah itu untuk mengingatkan siswa akan budi pekerti dari segi bahasa seperti itu. Nah, ya kita lanjut ke yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan peserta didik, dapat membentuk karakteristik yang sesuai, mengembangkan kualitas siswa, dapat membimbing siswa untuk lebih baik lagi dalam menggali potensi yang ada. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membawa sekolah ini lebih baik, unggul dan membawa siswa-siswinya ke gerbang kesuksesan. Kita warga sekolah ini yakin untuk meningkatkan capaian dalam kegiatan dan disiplin dalam segala hal, dapat menuntun murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Baik, ibu-ibu sekalian, bagaimana prosesnya kita sebagai guru dapat mengantarkan siswa-siswinya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan? Itu sesuai dengan tujuan pendidikan menurut filosofi Ki-Hajar Dewantara. Bagaimana mengantarkan mahasiswa siswa kita menuju gerbang keselamatan dan kebahagiaan? Ya, baik, ya, menurut filosofi Ki-Hajar Dewantara itu kan menghantarkan anak gak cuma pintar otak ya, tapi ada rasa bahagianya. Jangan sampai anak belajar tertekan, karena zaman dulu jujur saya tertekan belajar. Zaman dulu itu saya tertekan belajarnya, kalau nggak bisa kaki itu kena penggaris rem atau aja gitu kan, kita tertekan. Pintar-pintar berarti enggak gitu kan, gitu. Nah sebenarnya kan kalau zaman dulu guru-guru kembali mengingat Ki-Hajar Dewantara, tidak ada pembelajaran zaman dulu yang tertekan seperti saya. Nah, gimana caranya biar anak itu bisa bahagia belajar? Satu, suasana belajar. Kita harus menciptakan suasana itu yang dia merasa nyaman, baik itu kelasnya nyaman, warga kelasnya nyaman, gurunya juga ramah, nggak memberikan pembelajaran yang tertekan, dan yang paling utama melibatkan mereka dalam kegiatan. Jadi nggak menugaskan gitu. Maksudnya kamu kerjakan ini, harus begini ya, harus tes lisan. Enggak, kan anak punya karakteristik yang berbeda. Yang satu bisa dites lisan, yang lain belum tentu, ya kan? Yang satu bisa disuruh bikin video, yang lain siapa tahu belum tentu. Bisanya cuma nulis doang. Nah itu yang disebut dengan tidak bahagia anak. Itulah mereka tidak bahagia karena tugas yang diberikan bukan keinginan anak, tapi keinginan guru. Jujur saya dulu juga seperti itu. Mas saya penting anak kerjakan nilai di saya, anak bisa atau bisa berdasarkan hasil gitu kan. Ternyata tidak. Anak saya berikan tugas, hasilnya nggak ada yang nyangkut di otak. Hasilnya gitu, nggak ada yang nyangkut di otak. Jadi mereka hanya mengerjakan dan melupakan gitu. Jadi intinya mah biar ada rasa yang menempel di hati dan materi general di otak, itu memberikan suatu kesenangan. Misalnya yang anaknya, Bu aku senang bikin komik, ya udah bikin komik, judulnya ini ya. Oh Bu aku misalnya ingin nge-vlog, boleh, judulnya tetap sama, judul ini ya. Nah dari situ anak bahagia dan itu akan teringat sampai dewasa. Jujur saya teringat zaman dulu ada guru yang galak, tidak ada guru yang baik zaman dulu. Nggak ada. Kalau sekarang kan pasti ada
menjaga nama baik sekolah dan membawa nama SMP BPPI Bale Endah. Ya, betul sekali ya, Bapak Ibu. Dari 6 kalimat rumpah yang sudah Ibu curahkan semuanya sangat relate sekali dengan keadaan sekolah kita. Mari kita sama-sama mewujudkan satu tujuan, satu visi. Bagaimana caranya sekolah kita dapat berkembang, dapat bertumbuh, dan kita harus berkomitmen bersama untuk mewujudkan itu semua. Nah, tadi yang pertama kita memberikan murid yang ini menurut saya religius, beramal mulia, mandiri, benar kritis, dan mampu menggunakan teknologi sesuai sumber komunikasi dan informasi sehingga mampu menghadapi tantangan. Yang dua, kita percaya bahwa setiap murid terlahir unik, berbeda-beda, sama ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu sekalian ya. Mereka terlahir dengan minat dan bakatnya yang berbeda. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan atau menuntun murid untuk menggali bakat dan minatnya secara optimal. Di sekolah kita akan mengutamakan pendidikan karakter dengan pembiasaan yang baik tanpa mengabaikan nilai kognitif dan juga psikomotoriknya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan ya, untuk belajar sambil bermain, mendapat ilmu dan mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Kita warga di sekolah yakin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan bakat dan minat. Kita juga sebagai warga sekolah ini paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perubahan pada murid. Oleh karena itu, guru harus menjadi tauladan yang baik bagi muridnya. Satu paham mungkin ya Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu. Oke. Nah, yuk kita ini dulu ice breaking dulu, Ibu-ibu coba kita berdiri dulu. Bu Risa biasanya nih. Ibu, Bu Risa ayo Bu. Ibu. Iya, di tempat. Tarik kanan kiri ya. Bukan. Balik lagi. Iya, disikat. Disingkirin. Punungin, bentar. Balik lagi. Alhamdulillah Ibu ya, harus dalam keadaan yang menyenangkan. Baik, kita lanjut ya Ibu-ibu mengenai visi sekolah. Jadi visi sekolah itu merupakan impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi, yayasan di atasnya serta visi pendidikan nasional. Jadi perumusan visi itu enggak langsung jebret aja ya visinya A B C D, tapi kita harus tahu dulu latar belakangnya, ngambil dari mana visi tersebut, dari permasalahan-permasalahan yang ingin diberikan, yang ingin diperbaiki. Bisa jadi dari nilai rapot sekolah sendiri. Kalau ada yang merah kan bisa untuk dijadikan pertimbangan, betul, untuk visi ke depan. Jangan sampai udah bertahun-tahun visinya masih itu aja, padahal di dalam satu visinya ada yang sudah tercapai. Nah, itu bisa diganti atau ditambahkan dengan visi yang ingin dicapai selanjutnya seperti apa.
juga menyetujui visi sekolah. Ini visi sekolah kita ya Ibu-ibu sekalian, mencetak lulusan yang beriman, sehat, santun, unggul dalam prestasi, amanah, peduli, disiplin dan juga peduli. Hafal ibu-ibu sekalian? Hanya retorika saja ngelewat ya. Kalau ada pengawas Baru ditanya ngapalin. Pokoknya mah yang ingat sekolah para juara ya udah. Ya itu slogan gitu ya tagline-nya, sekolah para juara. Itu juga kan tagline-nya yang sekolah para juara itu kan diambil dari unggul dalam berprestasi. Sekolah kita kan benar-benar terus aja ya ngikutin pertandingan itu dia tagline-nya, karena sekolah kita sekolah para juara ya. Jadi aja bahas tagline. Baik. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras ibu-ibu sekalian dengan cita-cita untuk murid yang tadi sudah disampaikan? Selaras. Bagaimana? Bisa Kak? Selaras. Visi Selaras. kita selaras. Selaras. Masuk semuanya? Masuk mulai dari menciptakan tadi apa peserta didik yang unggul ya tadi. Ya unggul dalam prestasi, ya kemudian sehat beriman, udah ada P5-nya di situ, disiplin juga ada kan di peduli, berpeduli gotong royong kan ada di P5-nya selaras. Ya, di sini jelas ya karakter yang ingin dicapainya itu. Jadi jangan hanya mencetak lulusan yang berkarakter. Karakter apa gitu kan? Tidak semua sekolah karakter yang ingin dicapainya sama. Ya. Tentu jelas berbeda seperti itu. Bagaimana Bu Wiwin? Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras, sudah sesuai dengan apa yang semua harapkan, terutama yang beriman dan bertakwa terutama. Itu juga sudah termasuk pada profil pelajar Pancasila. Betul, belajar dari itu Pancasila. Profil Pancasila. Pancasila. Bagaimana Bu Putri? Sudah selaras. Selaras ya Bu ya? Baik, mencetak lulusan yang beriman, sehat tentunya, santun, unggul dalam prestasi, amanah, disiplin dan juga peduli. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya apa? Misalkan, ini kata-katanya nih kurang pas, atau misalkan ingin ditambahkan karakter lainnya yang mungkin menurut Ibu ini karakter ini di sekolah kita tuh kurang. Seperti itu. Gimana Bu Risha? Ada yang ingin disesuaikan atau tambahkan di visinya? Enggak, kan sih gak budak ngajawab tadi kan sama aja temen. Udah? Cukup Ibu? Oke, ya. Bagaimana Bu Dina menyikapi visi sekolah? Ada yang mau ditambahkan kalau Bu Dina? Atau misalkan kata-katanya ada yang menurut Bu Dina kurang sesuai gitu? Kalau ditambahin Boleh. Dalam sekarang diskusi ini boleh. Kalau Jangan nanti harus dibahas dulu. nanti tanya ini berjangka ya, nanti ada bagjanya juga. Jangka panjang ya. kalau ditambahin aman gimana ya? Aman. Aman dalam segi apa? Amannya aman lingkungannya atau seperti apa Bu? Lingkungannya mau di lingkungan luar sekolah ataupun di kelasnya misalkan, karena kan banyak ada keluhan-keluhan juga ya di kelas tuh saya kurang nyaman misalkan, atau misalkan Bu ternyata di depannya SBBP itu di depannya saya kurang nyaman karena kendaraannya padat misalkan kalau pulang sekolah udah jadi kurang nyaman, harus aman gitu. Betul. Itu bisa dijadikan sebagai tambahan juga ya, karena itu merupakan masalah yang terjadi pada siswa yang harus diperbaiki juga sebetulnya ya. Bu Dina saya keep dulu ya Bu ya. Bagaimana untuk Bu Emma? Apakah ada yang mau ditambahkan atau sekiranya ada kata yang kurang pas gitu untuk visi sekolah kita? Berakhlak seperti Mencetak lulusan yang beriman dan berakhlakul karimah. Mengapa Bu
menganggap berakhlak harus dimasukkan ke dalam visi? Kalau santun saja itu kan umum ya, umum. Kalau akhlaknya lebih kita mencakup keseluruhan. Mencakup keseluruhan apa yang ibu capai? Akhlak yang baik yang lebih selain santun itu kan dari ucapan, perilaku, pakaian. Kalau santun saja itu lebih ke etikanya saja. Kalau akhlak itu semua. Berarti kalau akhlak itu menyeluruh, bisa masuk peduli juga termasuk akhlak mungkin ya Bu ya. Jadi kalau misalkan mencatat lulusan yang beriman dan berakhlakul karimah, banyak dengan amanah juga bisa dikit, peduli juga bisa dikit, seperti itu mungkin ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Emma, terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah dapat bukan merevisi ya, menambahkan, menyesuaikan visi sekolah kita ya. Tadi ditambahkan aman dari segi lingkungannya, lingkungan sekolah maupun lingkungan yang di sekitar sekolahnya ya. Ditambahkan juga dengan berakhlakul karimah, yang mana memang sekolah kita juga siswa-siswinya itu kan beragam dasar latar belakang yang berbeda, yang kadang sikap di luar itu diambil dibawa ke sekolah gitu, seperti itu ya. Nah, berhubung tadi kan ada yang ditambahkan, ada juga yang direvisi kata-katanya gitu ya Bu ya, disesuaikan. Maka dari itu saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk melakukan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Itu untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan juga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi inquiry apresiatif ini itu nanti tujuannya itu ya ke arah lebih baik lagi sesuai dengan visi sekolah gitu ya. Kemudian dengan cara apa kita melakukan inquiry apresiatif ini? Bisa dengan menggunakan bagja namanya ibu-ibu sekalian ya. Jadi bagja itu adalah singkatan. B-nya itu buat pertanyaan utama, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau mau membuat visi dan merealisasikan visi, enak pakai bagja ini. Jadi terarah ke depannya seperti apa, sesuai dengan latar belakang sekolah, sesuai dengan motivasi atau melihat dari keadaan-keadaan sekolah lain atau individu lain yang sudah baik gitu, seperti itu ya. Untuk yang buat pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaannya untuk menentukan arah penelusuran. A-nya itu ambil pelajaran, membantu kita untuk mengungkapkan pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Misalkan di sekolah lain, di komunitas lain ada yang sudah berprestasi di bidang apa, kita juga misalkan terinspirasi ingin seperti itu, maka bisa diambil pelajarannya. Lalu gali mimpi, kita mengangan-angankan, aduh gimana ya kalau misalkan sekolah kita menjadi sekolah yang yang baik-baik gitu ya, yang sesuai dengan visi kita. Kemudian jabarkan rencana, identifikasi nih tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, disesuaikan dengan pertanyaan utama yang tadi. Yang atur eksekusi, baru dieksekusi siapa saja yang terlibatnya, targetannya apa aja, berapa lama dia mengatur eksekusinya, seperti itu ya. Ini contoh dari visi saya ya, visi saya sebagai seorang guru untuk murid, membentuk peserta didik yang cerdas, unggul dalam prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang ramah anak dan juga inklusif. Nah, kemudian bila ingin mengaplikasikan kepada bagiannya, misalkan kita mau fokus terlebih dahulu ibu-ibu sekalian di bidang prestasinya. Ibu punten ngambil pointer gak apa-apa ya Bu ya. Misalkan mau fokusnya di bidang prestasinya. Nah, saya ambil prakarsa perubahannya, meningkatkan motivasi siswa dalam menggapai prestasi akademik maupun non akademik sesuai
dengan menggunakan PJBL misalkan ya, metode pembelajarannya atau metode pembelajaran yang lainnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau lingkungan belajarnya, dalam lingkungan belajarnya, misalkan karena kita kan sekolah adiwiyata ya, prakasa perubahannya gimana caranya gitu ya sekolah kita itu meningkatkan siswa-siswanya motivasinya untuk menjaga lingkungan gitu, seperti itu. Itu juga termasuk prakarsa perubahan yang ingin dilakukan agar visi itu tercapai gitu. Nah, di sini saya fokusnya itu di prestasinya, meningkatkan motivasi siswa dalam menggapai prestasi akademik maupun non akademik sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Sesuai tagline juga sekolah kita, sekolah para juara, seperti itu. Lalu yang buat pertanyaan utamanya, bagaimana? Karena kan pertanyaan utama itu yang mengarah pada penyelidikan atau kekuatan atau peluang ya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa dalam mewujudkan prestasi sesuai dengan minat dan bakatnya? Ini adalah pertanyaan yang basicnya. Kemudian mengapa kita perlu meningkatkan motivasi siswa dalam mewujudkan prestasi sesuai dengan minat dan bakat? Nah, di bagian tabel yang ini itu merupakan apa sih yang harus dilakukan gitu ya oleh kita sendiri agar pertanyaan ini bisa terjawab. Yang pertama, otomatis kita harus melakukan observasi, melakukan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan sekitar minat dan bakat apa yang dimiliki oleh siswa. Saya kasih kuesionernya, kemudian diasesi oleh misalkan oleh TKS kesiswaan, karena kan kesiswaan pasti berhubungan dengan minat dan bakat ini. Lalu di-sharekan kepada wali kelas, diisi oleh siswa-siswanya. Mencari informasi kegiatan atau program apa saja yang mendukung minat dan bakat siswa di sekolah. Mencari informasi mengenai hasil dari pengembangan minat dan bakat bisa digunakan untuk apa saja ke depannya. Kan minat dan bakat itu bisa dijadikan sebagai jalur prestasi untuk masuk ke SMA gitu ya. Jadi gimana caranya juga alumni-alumni kita itu dapat dapat masuk ke SMA negeri tujuannya ya dengan menggunakan jalur prestasi misalkan ya, memberikan dukungan penuh baik moral maupun material. Kemudian yang ambil pelajaran itu dilihat dari seorang individu atau kelompok yang sudah berhasil. Kira-kira adakah siswa atau guru yang telah berhasil meraih prestasi akademik maupun non akademik? Bagaimanakah cara dia agar dapat meraih prestasi tersebut? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini yang saya lakukan, mencari informasi terkait siswa atau guru yang berhasil meraih prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian mencari tahu terkait informasi perlombaan untuk pertandingan yang akademik maupun non akademik. Mencari tahu juga terkait tips dan juga masukan untuk dapat meraih prestasi. Menggali informasi terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan minat dan bakat. Itu untuk ambil pelajaran. Lalu digali mimpinya, kita mengangan-angankan bagaimana nih kalau misalkan itu semua sudah kita dapatkan, apa saja dampak positif dari pengembangan minat dan bakat. Bagaimana perasaannya setelah berhasil meraih kejuaraan atau perlombaan dalam bidang akademik maupun non akademik. Nah, ini yang harus digali. Informasi terkait respon siswa ketika sudah mengembangkan minat dan bakat, menggali informasi terkait respon siswa ketika sudah berhasil meraih prestasi dalam perlombaan maupun pertandingan. Kemudian yang jabarkan rencana, langkah-langkah secara konkret itu kita mau melakukan apa aja. Langkah sederhananya yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi. Kemudian ada targetannya, berapa lama target waktu untuk mencapai hal tersebut. Kemudian bagaimana cara mengukur kemajuannya. Kalau udah melakukan suatu pertandingan, perlombaan, untuk mengukur kemajuan atau progresnya itu harus seperti apa. Tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung peningkatan prestasi. Kemudian bagaimana cara
matematika kepake gitu kan, diperkutkan gitu di bahasa Sunda semuanya. Nah padahal kan belum tentu prioritas saja yang memiliki minat dan bakat. Seluruh siswa juga sebenarnya memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Cuman kita yang tidak menggali secara lebih jauh lagi gitu. Kemudian tindakan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini yaitu melakukan koordinasi tentunya dengan PKS, kesiswaan, humas juga wali kelas, rekan guru, pembimbing juga. Karena kan ini bukan hanya akademik, non akademik, berarti ekstrakurikuler juga pembimbingnya harus diberitahu arahannya seperti apa. Seluruh siswa diarahkan untuk mengikuti kelompok belajar ekstrakurikuler yang sesuai, membuat draft target capaian proses setiap minggunya, kemudian mengikut sertakan siswa ke dalam suatu ajang pertandingan atau akademik maupun non akademik, kemudian juga memberikan penghargaan kepada siswa dengan menyebutkan hasil keikutsertaannya dalam mengikuti ajang perlombaan, olimpiade atau perlombaan lainnya. Biasanya kan kalau misalkan di sekolah kita untuk diberikan penghargaannya itu di sesudah upacara ya dipanggil gitu kan ya, itu juga untuk memotivasi siswa-siswa yang lainnya. Kemudian diatur eksekusi. Nah ini untuk eksekusinya, pertanyaannya siapa aja yang akan dilibatkan dalam penyusunan rencana peningkatan motivasi tersebut? Kapan rencananya akan dimulai? Siapa saja yang akan mengamati? Tentu kan karena harus ada progres, berarti yang harus ada pengamatnya gitu ya. Oh ini tercapai, oh ini kayaknya kurang ini. Kemudian ada pemantaunya juga. Bagaimana mengukur kemajuan program ini? Bagaimana rencana tindak lanjut? Harus ada rencana tindak lanjutnya untuk membudayakan kegiatan tersebut. Bagaimana cara menjaga kegiatan ini secara kontinu agar tidak hanya pada 1 tahun ini, tahun depannya tidak dilanjutkan lagi seperti itu ya. Tindakan apa yang harus dilakukan? Berkoordinasi juga dengan para PKS, kepala sekolah, rekan guru, wali kelas juga, menyusun program pelaksanaan dan juga tugas masing-masing dalam menjalankan peran. Rencana dimulai ketika siswa sudah mengisi kuesioner. Jadi ini akan diberikan, kuesionernya akan diberikan di awal tahun biasanya. Kemudian berkoordinasi dengan pihak pengamat dan juga pemantau, melihat hasil siswa dalam mengikuti pertandingan perlombaan akademik maupun non akademik, berkoordinasi dengan tim untuk merancang rencana tindak lanjut, dilihat dari hasil perlombaan, merefleksikan kekurangan dan melakukan perbaikan dalam perlombaan atau pertandingan berikutnya. Seperti itu mungkin ibu-ibu sekalian. Nah, baik, itu alur bagja yang saya yang saya sudah buat untuk murid saya. Nah, saya ada sedikit diskusi untuk ibu sekalian. Berkelompok aja mungkin ya ibu-ibu. Jadi nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Saya akan berikan kertas isiannya. Nanti ibu-ibu sekalian menuliskan visi untuk muridnya, lalu prakarsa perubahannya yang ingin dicapai seperti apa. Seperti itu ya. Sunda, ini mah Sunda. Punya mimpi nih hayang jadi naon muridna. Mewujudkan peserta didik membudidaya bahasa Sunda gitu. Nah budayanya bisa. Ya, budaya Sunda. Cinta budaya. Ya, sok nanti ieuna bagiannya diwartosan. Iya, visi prakarsa perubahan. Jadi butuh mimpinya misalnya meningkatkan peserta didik yang cinta budaya Sunda. Ini Divisinya. Di mana divisi? Nah, sok divisi guru. Ini divisi ibu. Atau panjang? Sok atuh. Mencetak lulusan, Mewujudkan, meningkatkan siswa kalau yang mencetak atau 3 kartu mencetak kita mencetak loh ya. jadinya mewujudkan ya. Kalau kita mencetak, nah itu kan harusnya mencetak. Ya. Mencetak siswa lulusan yang
yang berbudaya. Nanti di prakasa perubahannya budaya apa yang mau ibu lulusan cinta budaya Sunda gitu. yang mampu melestarikan budaya Sunda gitu Bu. Cinta hukum tapi itu mampu melestarikan budaya Sunda. Sekarang prakasa perubahannya. Nah, apa yang mau ibu tingkatkan dari ini anak yang ingin melestarikan budaya Sunda? Menciptakan peserta atau asal menciptakan, mewujudkan. Boleh lah menciptakan? Pakai kata kerja menciptakan. C4 menciptakan, C6 menciptakan mah. Itu bisa mikirnya soal tuh bantuan. Mewujudkan peserta didik yang ini yang dalam pembelajaran ibu, pembelajaran ibu. Misalnya beda bahasa. iya, beda bahasa doang, kurang nyari idenya. Oke, menggali kreativitas peserta didik. Menggali kreativitas peserta didik. Kreativitas peserta didik untuk dalam pembiasaan untuk mewujudkan menggali kreativitas peserta. Berarti nanti kan yang dipertanyakan ini kreativitasnya peserta didik untuk mewujudkan budaya Sunda. Oke lah, ulah kan ditulis. Ya maksudnya, maksud Abi teh si anak itu mencintai budaya Sunda, jangan sampai melekat meskipun dia udah kemana-mana, keluar negeri atau kemana, tapi tetap sadar diri aku tuh orang Sunda gitu. Jadi memperkenalkan budaya Sunda ke yang keluar gitu. Gitu bahasanya gimana Ibu? Gitu. Menggali kreativitas peserta didik untuk mewujudkan apa itu? Mewujudkan apa ya? Rasa cinta. Rasa cinta Boleh, ya. rasa cinta terhadap budaya Sunda. Nah gitu. Jadi kreativitasnya apa aja? Apakah main naon ibu teh main naon eta cenah teh? Kaulinan. Sonda, kaulinan ya. Atau kumaha gitu. Sunda. Tah eta. Terus Menggali kreativitas. Berarti kata kerjanya cuma satu. Panjang-panjang sih gambar etomis aya dua kata kerja diceritakan. Dua kata kerja yang mewujudkan kreativitasnya, meningkatkan ibu yang mana maunya. Jadi dua bagja ya. Langsung masuk ke baca ini. Iya, langsung masuk ke bagja, Bu. Nomor 1 BT. Cik neng punten itu neng ieu di buat pertanyaan tinggal. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Tuh, Ibu, bagaimana cara meningkatkan Potensi berarti ya. Bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik gitu ya? Tak gitu. Dalam diri peserta Bisa didik. itu mah cantik. Peserta didik. Terus bagaimana membentuk Karakter. karakter Atau meningkatkan. Cukup Bu, 2 juga. Udah tiganya cukup. 2 we. Oh iya. Nah, membentuk Boleh, karakter. boleh. Karakter Kan ini yang dibahasnya kreativitasnya. Karakter. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas Sesuai dengan profil Pancasila. Masya Allah. Pas. tindakan. Pancasila. Ya. Kalau tindakan penyelidikan kayak si anak diberi tugas atau si anak membiasakan sebelum pembelajaran. Enggak, tindakan kita agar pertanyaan tersebut dapat
terjawab gitu. Berarti membiasakan Pembiasaan baca doa sebelum dan sesudah belajar. Belajar. Gitu ya, Bu? Ya bisa. Doa-doa pembiasaan membaca Baca doa Dan surat pendek ya. dan surat dan pendek surat pendek sebelum dan sesudah pembelajaran pembelajaran. sebelum dan sesudah pembelajaran. Bu, nanti ibu kalau ikut CGP ini jangan dibuang. Ini jangan dibuang. Jangan gitu. Yang kedua, Jangan dibuang, nanti buat ibu. tadi yang sopan santun. Ini kita balik lagi ke sini. Ya, mengamalkan berarti Berarti potensi bisa Apa tindakannya? ya karena itu nanti malah mengelompokkan. Oh tadi yang minat bakat. ya makanya peserta didiknya Berarti nanya ke anak. Menanyakan minat dan bakat. Minat. Mengarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya siswa atau peserta didik sesuai dengan minat dan bakat. sesuai minat dan bakat. Nah, ini tindakan non. Wih. Yang ketiga, Bagaimana membentuk karakter peserta didik sesuai profil Pancasila. Satu, ibu Melaksanakan membuatnya sebuah aturan agar dilaksanakan oleh siswa, kan biar si anaknya disiplin, kan harus punya Iya, aturan. betul. Membuat Mematuhi tata aturan. tertib. Berarti mematuhi atau berarti melaksanakan membuat aturan sebelum dilaksanakan. Karena kita ini sebagai gurunya untuk menjawab pertanyaan, melaksanakan membuat dulu Bu, Membuat. membuat aturan gitu. membuat aturan Membuat sebuah aturan yang harus melakukan observasi terhadap minat dan bakat peserta didik melalui kuesioner melakukan observasi terhadap dilaksanakan oleh minat dan bakat peserta didik. Ya, hitung 2 kali terhadapnya. Maksudnya minat bakat rasa singgah gitu Bu, maksudnya duduk mengalami kasus. Ambil pelajaran. kita harus mempertahankan Ambil pelajaran misal dari individu atau melakukan kelompok observasi yang sudah berhasil misalkan dalam perubahan tersebut. tadinya berartinya Ya. Ini kan mau meningkatkan karakter siswa. Ambil pelajaran. Dilihat dari yang lain gitu. Bisa dari yang lain, bisa Atau dari dari anaknya juga bisa. Dari individu tersebut. ngomong terhadap yang dalamnya, belajar terhadap yang dalam Bagaimana atau apakah dan minatnya dalam sudah melalui itu kuesioner bagaimana memotivasi ambil pelajaran itu kayak Ambil pelajaran dari individu lain, dari siswa, misalkan dari yang mengambil hikmah gitu. mengambil hikmah bagaimana memotivasi diskusi bisa peserta Bu, didik diskusi sama guru-guru yang lain, sama kepala sekolah, nyambungnya tuh ke sini. dengan kepala sekolah, Danwil, PKS. Atau misalkan ini apakah sudah ada siswa yang berkarakter baik atau misalkan apa gitu karakternya? Kan pasti ada ya kayak yang menonjol gitu. Apakah di sekolah ini ada siswa yang menonjol dalam aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan itu? boleh itu aktivitas. pertanyaannya aktivitas apa saja Aktivitas apa biar si siswa teh ngelakuin apa aja kita teh biar jadi pengen kayak gitu teh gitu loh. Itunya meren Kegiatan mengenai kegiatan aktivitas yang dapat meningkatkan rasa cinta, Aktivitas apa saja untuk mencapai tujuan? kegiatan yang dapat Mencapai meningkatkan rasa cinta mencapai peserta didik mencapai budaya siswa Sunda. mencapai tujuan apa mencapai
siswa yang 2 aja. berprestasi. Ke sini. Bisa. Kelar. Mencapai tujuan dari Aktivitas apa saja ini mah mungkin nanti masuknya ke langkah-langkah Bu. Pertanyaannya, Langkah ini adakah siswa iya. atau guru yang Menjabarkan rencana. Jadi ini mah gali mimpi mah kayak kita mengilhami dari seseorang gitu yang sudah berkarakter baik. bertanya-tanya kira-kira ada nggak yang Apakah merasa sudah ada yang apa sudah ada yang siswa yang bersikap baik? baik, yang karakternya sudah baik, yang karakternya sudah menonjol gitu ya. Dilihat dari apa gitu karakter yang baiknya Adakah tersebut. siswa? Adakah? meraih Tapi jawabannya ada. Adakah siswa atau Ada. guru yang bisa memotivasi kamu untuk melakukan perubahan? Tapi guru juga bisa dijadikan patokan. Peserta didik Adakah prestasi Siswa, akademik dan akademik atau dalam guru yang memotivasi dalam memperkenalkan budaya Sunda ya. Cerpennya memperkenalkan budaya Sunda. untuk Mencapai tujuan tersebut. Tujuan nah tujuan mencapai siswa yang tujuan KBW tindakannya apa? Berhasil meraih prestasi akademik ada berarti Ada dalam ini kamar memperkenalkan budaya Sunda. ada sebagai mencari informasi. Iya tindakannya. Tindakannya itu mencari informasi terkait Ya, ada tadi non akademik. terkait Yang keduanya mencari informasi langsung aja aktivitas apa saja yang dilakukan. motivasi Jadi dalam kegiatan Aktivitas apa saja yang dapat menggali kreativitas peserta didik. mencari informasi terkait motivasi dalam kegiatan belajar. serupa Jadi kita cari tahu ke guru atau siswa apakah ada yang iya benar Jadi kita cari kegiatan tahu tersebut informasi. tadi kamu itu disuruh mencari tahu ke siswa itu sok kamu cari tahu di mana belajar dengan cari tahu itu ya, tapi gitu silakan kalian cari tahu bagaimana udah berarti udah sedikit deh kegiatan Belajar mengajar tersebut aja terus kegiatan terus belajar Nah, tindakannya karena Bima ke siswa gitu sok kamu silahkan cari informasi semua cara belajar di sini supaya kamu tidak shock terus harus dipersiapkan mental mencari informasi karena setiap guru berbeda mencari di internet ya bisa. Oh ini nanti yang kira aku udah usah mungkin lah. Adakah siswa yang belum berhasil meraih prestasi akademik ya? Mencari informasi terkait siswa, mencari informasi terkait siswa yang berhasil. namanya yuk Guru yang berhasil meraih prestasi akademik maupun non akademik. Meraih prestasi yang menggali mimpi ya, yang menggali mimpi ngangan. apa yang Nencan kembali mimpi. Oh belum. Ya. dari pengembangan Nah, ini kan dari kata murid masih kan? Enggak bu, cuma terlalu rendah juga nggak apa-apa. Jadi signature kan mau persiapan CGP 12. memiliki motivasi Akademik dari didik. siswa atau guru ya. Bu ini masih itu ambil pelajaran
Satu Terus juga nggak biar apa-apa. menggali informasi terkait kegiatan. Dampak positifnya. Nah ini apa aktivitas menggali informasi terkait kegiatan apa saja terkait Termotivasi. di kegiatan apa saja Gitu. yang dapat Penguatan karakter gitu. yang dapat meningkatkan yang dapat menggali kreativitas peserta didik. Menggali kreativitas Oh, Bu, satu aja juga nggak apa-apa. Ketiganya, mencari tindakannya tiganya mencari Tanya jawab, Bagaimana bertanya, Cari tahu lagi. mencari tahu, mencari informasi. mencari informasi atau melihat dan mengamati menyusun tips. internet terkait Mengamati bisa. tips dan mengamati terkait tips untuk mendapat meningkatkan situasi kelas suasana kelas dapat meningkatkan Mengamati suasana kelas suasana sekolah biasa. suasana sekolah yang peserta didik. pada peserta didik. Gali intinya. Nah ini rencana berarti tadi yang Ya, langkah-langkahnya, Gali mimpi. cara-caranya. bagaimana Aktivitas apa? Intinya harapannya dari meningkatkan kreativitas ini Ibu apa Bu? Harapkan apa? Yang dilakukan peserta didik dalam Itu aja diikutin apa saja dampak positif. mewujudkan Karakter tersebut Apa saja dampak positif. karakter tersebut. Dampak positif dari tindakannya, meningkatkan kreativitas. melaksanakan atau melakukan Oh dengan ini ya. Bagaimana perasaannya? Diskusi Bagaimana perasaan setelah Siapa saja? memulai prestasi di bidang prestasi? Bagaimana perasaan setelah meraih prestasi di bidang akademik dan Siswa. non-akademik? terus apa di lingkungan siswanya para PKS Tindakannya apa? ya PKS bisa PKS empat harusnya kepala sekolah dulu nggak apa-apa sok kepala sekolah ya bisa Bisa itu juga. KS Mencari dulu ya informasi bisa terkait respon siswa siswa. empat dan yang kedua warga sekolah Menggali Warga sekolah. terhadap respon siswa. warga sekolah kan banyak kayak tendik yang ya. Udah. ya udah ya Iya Kita dapat terakhir menggali informasi terhadap apa yang respon diharapkan siswa. atau menentukan Respon siswa. pelajaran positif interaksi Yang dilibatkan siapa aja, rencananya kapan dimulai, ada yang mengamati, memantau. Siapa saja yang akan terlibat? ya berarti tadi kepala sekolah mengenai pertanyaan siapa saja kreativitas yang didapat kan kan ngomongin perasaan yang tadi kan, akan apa saja dilibatkan dampak positifnya. dalam penyusunan perencanaan. dalam Yang kedua kegiatan tersebut bagaimana perasaan apa saja dampaknya. terus yang pertama itu siapa saja berarti kepala sekolah Berkoordinasi dengan bapak sekolah. Itu kita nah ya dari mimpi Wah, keren. Segala teh jabarkan. ya langsung menggali Kalau PKS, oh itu mah minat dan bakat bawahnya
wali kelas, peserta didik, guru udah termasuk peserta didik. Kalau mis satu-satu aja sih. Dan ini udah itu. Ini jabarkan Bisa. warga we. Ya warga. Udah aja kan kembali informasi udah. informasi Atau warga sekolah. Baca dulu. Neng ini mah yang satu tadi kita mulai aja. pertandingan. Ini mah udah ini aja prestasi tadi kan udah. Lu jabarkan rencana. Sok Pertanyaannya langkah-langkah aja yang sederhananya seperti apa? apa langkah yang harus dilakukan? Beres. Alhamdulillah. Apa langkah yang Ini harus satu poin aja. dilakukan? Apa langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas? Mungkin saya juga bisa juga dibahas. Dibahas dulu ya. Ini sampai jam 3 ya. Siap, Mau dibahas. Untuk meningkatkan kreativitas. Baik Ibu, kita bahas dulu ya Bu ya yang kelompok 1. Bu Emma, Bu Dina dan juga Bu Risa silakan. Kelompok Miss dulu lah, punten. Miss mau pergi. Biasakan dulu boleh. Biasakan sudah. Ini Bu Wiwin udah. Sudah selesai Miss? Iya udah. Ya, nanti sama Bu Wiwin aja bisa. Bu Wiwin aja. Ya, siap. Miss Boleh tinggal nanti Bu Dina untuk menyampaikan. Kemana ini udah? Boleh. Seenaknya juga. Dari kelompok kita itu visinya adalah mencetak generasi religius, kolaborasi dalam bidang sains, prakarsanya meningkatkan dan membangun karakter siswa dalam kebiasaan agar menjadi manusia yang mandiri dan berkebinekaan global. Nah, diaplikasikan ke Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya itu bagaimana menanamkan nilai-nilai ajaran agama sebagai bekal kehidupan. Yang kedua, bagaimana potensi dalam diri peserta didik. Ketiga, bagaimana membentuk karakter peserta didik sesuai profil Pancasila. Nah, tindakannya dengan poin yang pertama itu pembiasaan membaca doa dan surat pendek sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, untuk tindakan yang kedua mengarahkan siswa sesuai minat dan bakat. Ini karena tadi pertanyaannya bagaimana potensi dalam diri. Setelah itu membuat aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, terus kita bisa ambil pelajaran. Adakah siswa atau guru yang memotivasi untuk mencapai tujuan tersebut? Tindakannya itu kita cari informasi terkait motivasi dalam kegiatan belajar tersebut. Setelah ambil pelajaran, kita gali mimpi. Pertanyaannya bagaimana perasaan setelah memberikan motivasi oleh siswa dan guru yang diberikan. Nah, tindakannya adalah mengamati suasana sekolah pada peserta didik. Setelah digali mimpi, dijabarkan rencana. Pertanyaannya aktivitas apa yang dilakukan peserta didik dalam mewujudkan karakter tersebut. Tindakannya adalah melakukan diskusi dengan beberapa pihak, yaitu bisa kepala sekolah, PKS, guru, siswa, dan warga sekolah. Nah, yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut? Kita akan melibatkan berkoordinasi dengan kepala sekolah, PKS, guru, peserta didik, ataupun dengan komite atau warga sekolah. Itu yang dari kelompok kita, Bu Rini. Dalam visi tadi mencetak generasi religius berkolaborasi dalam bidang sains. Terima kasih. Tepuk tangan dulu tuh ibu-ibu semuanya. Semangat ya, benar. Walaupun tadi hanya beberapa menit disampaikan ya mengenai Bagja, tapi alhamdulillah kelompok 1 sudah menyelesaikan satu perubahan bahasa. Mudah-mudahan perubahan bahasa kelompok 1 dapat tercapai ya. Mewujudkan visi sekolah yang apa tadi? Religius dalam bidang sains ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Ada Bu Wiwin dan juga Miss Eka. Izin ya. Terus saya undur diri ya.
Ya. Bubuk aja, asin. Ada teman, ada teman. Oh, ya itu. Ah, begitu apa tuh? Oh, bubuk. Ya, biasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Visi guru untuk murid mencetak lulusan yang mampu melestarikan budaya Sunda, menggali kreativitas peserta didik untuk mewujudkan rasa cinta terhadap budaya Sunda. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik untuk mewujudkan rasa cinta terhadap budaya Sunda? Yang kedua, mengapa kita perlu meningkatkan kreativitas peserta didik untuk mewujudkan rasa cinta terhadap budaya Sunda? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama adalah melakukan observasi terhadap peserta didik akan bakat dan minatnya dalam budaya Sunda melalui kuesioner. Yang kedua, diskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan guru mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa cinta peserta didik terhadap budaya Sunda. Di yang kedua itu ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah siswa atau guru yang berhasil meraih prestasi akademik dan non-akademik dalam memperkenalkan budaya Sunda? Nomor dua adalah, aktivitas apa saja yang dapat menggali peserta didik untuk mewujudkan rasa cinta terhadap budaya Sunda? Tindakan atau penyelidikannya yang pertama adalah mencari informasi terkait siswa atau guru yang berhasil meraih prestasi akademik atau non-akademik. Yang kedua adalah menggali informasi terkait kegiatan apa saja yang dapat menggali kreativitas peserta didik. Dan yang ketiga adalah mencari informasi melalui internet terkait tips untuk dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Untuk gali mimpi, pertanyaan pertamanya adalah, apa saja dampak positif dari meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua adalah, bagaimana perasaan setelah meraih prestasi di bidang akademik dan non-akademik? Tindakan dan penyelidikannya yang pertama adalah menggali informasi terhadap respon siswa, mengenal kreativitas yang didapat, dan yang untuk yang pertanyaan kedua jawabannya adalah menggali informasi siapa saja yang bagaimana rasanya meraih prestasi tersebut. Terus jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik untuk mewujudkan rasa cinta terhadap budaya Sunda? Tindakannya adalah melakukan koordinasi dengan KS, PKS, dan rekan guru. Peserta didik diarahkan untuk mengikuti ajang pertandingan akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Jawabannya adalah semua keluarga besar sekolah terlibat, dari KS, PKS, rekan guru, dan menyusun program pelaksanaan kegiatan perlombaan. Iya, alhamdulillah. Anda sudah selatan namanya. Oh, berarti Alhamdulillah ya. Boleh tepuk tangan dulu tuh. Mohon maaf ya. Kelompok 1, kelompok 2 sudah memberikan yang terbaik terhadap perubahan prakarsanya masing-masing. Alhamdulillah ya. Jadi nanti tinggal lanjut ke CGP ya, ibu-ibu sekalian. Saya tunggu. Lalu kita sudah di akhir diskusi ya, ibu-ibu sekalian. Kita harus menyimpulkan bersama ya, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah. Kira-kira inisiatif perubahan apa yang dapat yang ingin kita capai
inisiatif perubahan untuk mencapai visi sekolah? Kalau tadi mungkin ibu kan ingin meningkatkan kecintaan terhadap Pancasila dalam rangka memacu prestasi juga kan tadi divisinya ada bagaimana unggul berprestasi ya. Salah satunya itu bisa. Seperti itu. Boleh dicobakan lagi Bu Putri, gimana Bu? Mungkin di mapel ibu IPS nih seperti apa? Di IPS Di bagian mananya nih di divisi sekolah? Divisi sekolahnya terkait bagian aman, apa ya? Peduli terhadap lingkungan. Iya, peduli terhadap lingkungan, terus nah peduli disiplin itu udah termasuk Sudah peduli. iya. Peduli, disiplin, ya Bu ya. Baik. Kalau tadi di bahasa Sunda kan berbudaya ya Bu ya, budaya Sunda yang meningkatkannya seperti itu. Baik. Jadi untuk inisiatif perubahannya itu sendiri yang kita lakukan untuk mencapai visi sekolah, menurut saya itu saling membantu ya, kita harus saling membantu, berperan aktif dan juga berkomitmen. Ini yang paling penting ya ibu-ibu semua, komitmen semuanya. Jadi nggak ada istilahnya yang ini berprinsip A, yang ini berprinsip B. Kita harus satu prinsip yang sama seperti itu ya. Dalam pengembangan dan keberhasilan bersama juga tentunya. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah sekiranya menurut Bu Risha, Bu Dinda seperti apa? Kolaborasi kayak misalnya kemarin orang tua tuh menyampaikan apa yang diinginkan anaknya seperti apa, kenapa dia sekolah nyekolahin anaknya itu ke sini gitu, punya tujuan kayak gitu. Balik kolaborasi apa timbal balik terus Komunikasi yang baik gitu ya. Betul sekali ya, kita harus memiliki komunikasi yang baik dengan setiap warga sekolah untuk mencapai suatu visi yang ingin kita capai tersebut ya. Saling berbagi, merangkul dan juga bekerja sama semua pihak untuk mensukseskan visi yang telah dirumuskan dan dijalankan secara berkelanjutan juga menyeluruh seperti itu ya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama berdiskusi. Tadi mulai di visi cita-cita dulu, kemudian visi sekolah, lalu ibu-ibu sekalian sudah hebat semuanya sampai sudah menyelesaikan prakarsa perubahan dan bagjanya. Kalau saya kemarin bisa semalaman ibu-ibu sekalian, ibu-ibu mas cuma beberapa menit sudah selesai bagian yang luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mohon maaf ibu-ibu sekalian bila mana ada kata-kata yang kata-kata yang salah yang mana gitu ya ibu-ibu sekalian. Bila dikasih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maka ibu. Baik, terima kasih Bu Rini. Pemaparannya sudah sangat bagus ya. Terlihat nyaman ya kita terhadap alhamdulillah, ibu bapaknya berkenan di hati sehingga tidak ada kaku ya, tidak ada apa yang bikin tampak ya kaku ya, kaku yang itu sudah sangat baik. Terima kasih Bu Bapak juga dan sudah berpartisipasi. Ada beberapa catatan kecil yang saya ingin sampaikan dari hasil diskusi tadi. Pertama bahwa kita harus bersepakat bahwa visi ini diperlukan untuk menuntun arah perjalanan kita mau kemana sih gitu ya Bu ya. Dan di sekolah kita ada visi. Visi kita harus selaras dengan visi sekolah. Bahkan tindak tanduk kita sebagai warga sekolah di sekolah harus bisa harus bisa menggambarkan visi sekolah. Tindakan kita di sekolah harus bisa mewujudkan visi sekolah itu sendiri. Jangan sampai gurunya di situ masih ada yang belum tahu loh visinya itu apa. Berarti jangankan kita berpikir untuk melakukan tindakan apa untuk bisa mewujudkan visi sekolah. Visi sekolahnya sendiri tidak tahu gitu ya. Ini kesalahan fatal dan satu
memprediksi bahwa ini bisa diwujudkan, sehingga mimpi ini tidak hanya melambung tinggi, tidak terpahami, tidak terjangkau, sehingga ya hanya terpampang saja sebagai tulisan-tulisan tak bermakna. Jangan sampai seperti itu. Itulah sebab kenapa visi sekolah itu harus dirumuskan secara bersama. Betul tadi kalau disampaikan, visi itu tidak boleh hanya dirumuskan oleh kepala sekolah dan PKS gitu. Guru harus dilibatkan. Contoh, ketika ibu bapak tadi meninjau visi sekolah, ada sebenarnya visi-visi yang dilontarkan oleh bapak ibu guru. Berarti saya kira guru-guru di sini sangat luar biasa. Jujur dari kunjungan saya ke sekolah lain tidak ada guru yang berani menyampaikan visi berupa visi yang sudah ada. Tapi di sini muncul, ini menunjukkan guru-guru sini sangat kritis, sangat kreatif, sangat inovatif, dan menunjukkan guru-guru di sini punya visi yang sangat baik untuk sekolahnya, untuk siswa-siswanya, dan berani tadi menambahkan bahwa untuk santun, kenapa harus santun? Kenapa kita tidak berakhlak karimah gitu ya? Karena kalau santun terlalu sempit tadi itu disampaikan di kelompok ini. Cuma kalau berakhlak karimah itu kan lebih luas, karena soal rakyat kan tadi disampaikan. Terus tadi juga amal, ini kan keluar dari ibu guru yang sebenarnya harus dilibatkan, dan itu harus tertanam dalam visi sekolah supaya kan nanti pelaksana visi itu ibu bapak gurunya gitu ya, kepala sekolah yang memantau ya, PKS dan guru itu harus dilibatkan. Guru sebagai ujung tombak pelaksana untuk mencapai visi sekolah harus dilibatkan. Masalah keamanan itu sangat bagus, jadi sangat luar biasa masukan-masukan tentang visi sekolahnya, dan mestinya ini bisa disampaikan ke kepala sekolah ya, untuk ke depan. Berarti kan visi ini Bu tidak boleh, betul tadi, visi itu tidak bisa dibuat untuk jangka panjang. Ada sekolah yang mulai dari kepala sekolah pertama tahun 1980 sekian sampai sekarang masih dipakai. Saya jujur saja, saya termasuk yang melakukan diskusi mendalam dengan kepala sekolah yang menggunakan visinya dari tahun 80 sebenarnya masih dipakai. Alasannya, visi sekolah itu dianggap sangat sakral. Hati-hati Bu Bapak, sangat sakral karena dibuat oleh pendahulunya, sehingga itu dipakai sampai sekarang dengan alasan itu masih efektif dan terlihat dampaknya. Padahal semestinya ketika visi itu sudah tercapai, mestinya selesai gitu, diganti gitu. Dan justru ketika
tadi dikatakan betul. Satu kunci penting dalam ketika kita mewujudkan sebuah misi adalah kolaborasi. Ibu punya misi perubahan seperti itu, ibu punya misi, kuncinya adalah kolaborasi. Setiap inisiatif prakarsa perubahan yang ibu buat, kuncinya kolaborasi supaya prakarsa, inisiatif prakarsa perubahan ini betul-betul ada, hadir, terrealisasi dan berdampak kepada murid. Dan mari kita tanamkan dalam diri semangat untuk membuat visi yang berpihak kepada murid. Seperti ibu tadi, saya punya visi ingin supaya anak-anak memiliki kecintaan kepada bahasa surga. Itu kan dampaknya pada anak juga, ya. Ketika anak sudah mencintai, terdorong untuk menggali, mempelajari, dan mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki potensi yang baik dalam bidang budaya, kesudahan. Coba itu ketika kita mampu melejitkan potensi itu, mereka punya nilai tambah dulu. Selain daripada mereka punya bisa melestarikan budayanya, mereka juga bisa melejitkan potensi dirinya. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, ya, membina membimbing mereka supaya sampai pada apa yang kita visikan, gitu ya ibu. Itu kuncinya. Sekali lagi saya ingin mengulangi, kolaborasi itu kunci daripada kita bisa mewujudkan setiap inisiatif prakarsa perubahan yang ingin kita wujudkan. Semangat, terima kasih untuk ibu bapak yang sangat luar biasa. Tidak aneh kalau di sini tadi apa slogannya, sekolah yang sekolah prajuara, karena guru-gurunya sangat luar biasa. Jujur bu, saya dari ini, saya ini hari kelima melakukan pendampingan ke 5 sekolah dan baru 2 sekolah yang berhasil menciptakan guru-gurunya menghasilkan prakarsa perubahan sampai ke alur bagja selesai. Ini perlu tahu ya sejarah membuat bagja, gurunya tahu sendiri, tidak bisa dipelajari dengan 1-2 kali baca, memahami prosesnya berganti-ganti, direvisi dan revisi. Dan ketika saya mendengar kepala sekolah dari Tangkaring, kebetulan beliau asesor dari PGP, juga asesor untuk PPG. Ketika saya berdiskusi kemarin tentang alur bagja, ibu bapak, kepala sekolah membuat alur bagja 3 bulan melakukan diklat CKS itu tidak selesai, dan mereka masih menambah. Dan memang materi bagja itu termasuk materi yang sangat sulit, memang butuh pendalaman yang mendalam, gitu ya, pembelajaran yang lebih dalam, gitu. Jangankan kita, ya, saya sama belajar bagja ini di CGP begini, ibu bapak mungkin baru hari ini tapi bisa mengasahnya. Iya betul. Dan materi bagja ini termasuk materi yang sulit CGP, dan diklat calon kepala sekolah juga termasuk materi yang sangat sulit. Jujur saja ini pengakuan dari kepala sekolah sekarang dan dari kepala sekolah yang saya temui 3 bulan itu nggak selesai saya mempelajari bagja. Ibu nggak selesai, berarti semoga ini menjadi manfaat ilmu baru untuk ibu bapak ke depan, karena siapa tahu